Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama aku Imam, biasa dipanggil Imam atau Imam. Nah, biasa disangkut pautkan juga sama masjid, tapi nggak apa-apa. Insyaallah kita akan bersama-sama membahas tentang hikmah Ramadan di beberapa pertemuan ke depan di serial Bintang Ramadan. Gimana kabarnya semua? Semoga Allah berikan kesehatan kepada kalian selalu. Terutama bagi teman-teman yang muslim, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, yang sangat mulia. Kita udah tunggu ini dari 11 bulan yang kemarin sampai sekarang. Udah tinggal hitungan jam lagi. Nggak ada satu hari hitungan jam atau malam ini kita bakal ketemu tuh sama tamu yang mulia itu. Emang tamu itu ngapain? Tamu itu memberikan kesempatan sama kita itu untuk melatih diri kita, mendisiplinkan kita, membuktikan bahwa kita punya jati diri sebagai seorang hamba yang baik. Perlu teman-teman tahu bahwa kita sering dengar kalau misalkan bulan Ramadan ini sering disebut-sebut sebagai tamu yang agung. Kenapa? Kenapa analoginya adalah tamu? Meskipun banyak ya, ini salah satunya aja. Aku bakal ambil analogi seperti ini. Kehidupan kita itu aku analogikan sebagai rumah. Ya, sebagai rumah, dan Ramadan ini adalah tamu. Kita sebagai tuan rumah yang ada di rumah ini, itu pasti menyiapkan sebaik mungkin rumah kita, diberesin, dirapihin, wangi, kelihatannya bagus, supaya tamu ini ketika datang, itu nyaman. Nyaman, enak, kalau misalnya ngobrol sama kita juga asik gitu. Nah, tapi terkadang ada variabel lain yang bikin meskipun kita tahu ini ada tamu yang bakal datang, semulia apapun itu atau seagung apapun itu, tapi kalau misalkan kita nggak kenal dengan tamu itu, kita nggak tahu tamu itu datang untuk ngapain, maka apa yang terjadi? Mungkin berharap kalau misalkan tamu itu cepat-cepat pulang. Di sini dalam artian bisa jadi kita yang belum kenal dengan Ramadan ini. Kita yang belum tahu kenapa Ramadan ini datang ke rumah kita, ke kehidupan kita. Allah takdirkan Ramadan ini datang di kehidupan kita. Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan-jangan kita yang nggak tahu untuk apa Ramadan itu datang. Banyak analogi yang kita udah sama-sama tahu, atau peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tapi kenapa di sini diksinya langsung tak kenal? Dari mana tak kenal ini muncul? Karena dia nggak tahu. Dari mana nggak tahu ini muncul? Karena dia nggak peduli. Jangan-jangan kita yang nggak peduli ketika Ramadan itu datang ke kehidupan kita. Padahal Allah udah ngasih tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 183-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman pasti udah pada tahu artinya. Ya, tapi aku akan ambil gambaran besarnya bahwa Allah menyuruh kita, hambanya yang punya iman, ingat, yang punya iman. Yang punya iman untuk berpuasa. Diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Kenapa? Tujuannya di akhir. La'allakum tattaqun. Karena nanti dengan puasa, maka dengan itu juga kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Lalu kenapa harus bertakwa? Apa makna takwa sebenarnya? Takwa ini ada korelasinya buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam seleksi calon taruna ini. Tatakun itu artinya patuh. Tatakun itu atau takwa itu artinya tunduk. Tunduk dengan apa? Melaksanakan perintah Allah. Tunduk dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tunduk dengan apa yang Allah larang. Dan ini korelasi juga dengan makna Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata Romado, yang artinya membakar, menghanguskan, menghilangkan, menundukkan, menaklukkan. Seakan-akan Allah pengen ngasih tahu 11 bulan yang kemarin itu kamu udah banyak lupanya, banyak khilafnya, dan seakan-akan Allah mengasih tahu ini ada satu waktu khusus namanya Ramadan. Ini waktu untuk kamu menunjukkan kepatuhan kamu kepada aku, kepada Allah. Nah, sekarang waktunya kita untuk menunjukkan nih. Menunjukkan bahwa kita punya kepatuhan yang tinggi. Kita punya loyalitas yang tinggi kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya. Salah satunya dengan puasa. Di 1 bulan ini Allah kasih waktu khusus. Tapi teman-teman, kalau misalkan Ramadan aja nanti kita nggak bisa menanginnya,
kita nggak bisa ngelewatinnya, gimana kita mau lolos dalam ujian taruna nanti? Gimana? Baru 30 hari. Kalau misalkan 30 hari ini bisa benar-benar, ya pasti kedudukannya Ramadan itu lebih tinggi daripada apapun itu. Nah makanya sama-sama kita berjuang di Ramadan ini. Di series ini kita akan menggali sebenarnya apa aja yang terjadi di bulan Ramadan. Dan kira-kira apa aja dari hikmah di bulan Ramadan ini yang sama-sama teman-teman taruna juga bisa tahu. Mungkin di bulan Ramadan ini ada sebuah perjuangan dari para sahabat yang di bulan Ramadan mereka nggak aleha-leha. Tahu apa yang mereka lakuin? Mereka perang. Perang. Bukan leha-leha. Bukan kita ketika puasa itu lemes. Tapi mereka perang. Insya Allah karena kita bahas di pertemuan yang akan datang. Lalu kita akan bahas apa lagi? Kita akan bahas beberapa hal. Mungkin tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita istiqomah di bulan Ramadan. Apa sih yang bakal tertanam di diri kita? Nah teman-teman silahkan untuk maksimalkan terutama di bulan Ramadan ini, di malam hari ini, perbanyak dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah yang itu menunjukkan bahwa kita punya kepatuhan. Patuh sama Tuhan itu wajib, masa iya kita mau patuh sama perintah manusia aja? Yang pertama kita bisa mendirikan sholat wajib dan sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnah rawatib, setelah sholat wajib bisa kita tunaikan. Yang dimana pahalanya, dimana yang sebelumnya sunnah dianggap sunnah, maka pahalanya ini di bulan Ramadan disetarakan. Ya, meskipun tidak setara sekali, tapi mendekati pahalanya dengan pahala wajib. Begitu baiknya Allah memberikan kesempatan Ramadan kepada kita. Itu yang pertama dengan ibadah yang wajib, yang kedua dengan ibadah yang sunnah. Yaitu membaca Al-Quran. Di mana Allah sudah beritahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Cuman di bulan Ramadan. Atau pertama kalinya di bulan Ramadan Allah turunkan itu Al-Quran. Seakan-akan pengen ngasih tahu bahwa di bulan Ramadan ini waktunya kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur Al-Quran. Baik, Sobat Bintang Bangsa, dalam serial Bintang Ramadan ini kita akan sama-sama mendekatkan diri dan memaknai Ramadan ini untuk menjadi bekal persiapan teman-teman juga, menguatkan mental juga. 30 hari ini, mari buktikan. Kalau misalkan Ramadan bisa lolos, insya Allah Allah akan loloskan juga di seleksi calon taruna kalian. Insya Allah. Mungkin itu saja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.